Ketika sebuah klub mengeksploitasi kemampuan pemainnya bahkan sampai cedera berkali-kali, tapi begitu mendekati masa akhir kejayaannya, pemain itu dibuang begitu saja. Tapi sayangnya pendapat mereka itu salah. Top Corner Part 13. Begitu Kwang Jin berhasil menyamakan kedudukan lewat gol yang diciptakan oleh Tae Jun Kang, si Wowo yang ada di pinggir lapangan langsung melancarkan strategi selanjutnya, yaitu dengan memasukkan pemain baru demi memperkuat area serangan Jong Hwan Jo. Dalam formasi barunya itu, si Wowo menginstruksikan si Junan untuk lebih mundur, sementara Nam Jo Min dan si Ho akan bermain lebih ke depan. Dia memberitahu si Hyun Cho Lim untuk menyampaikan formasi baru itu begitu dia memasuki lapangan. Tapi mendengar strategi yang terlalu gegabah, si Sang Hwan langsung menenangkan pelatihnya itu dan memintanya untuk lebih tenang lagi, apalagi saat ini alur permainan sudah berada di pihak mereka. Namun dengan tegas si Wo mengatakan kalau mereka harus menyelesaikan pertandingan ini dengan kemenangan demi membungkam tindakan tidak sportif lawan. Mendengar itu, si pelatih SMA Sungtaek terlihat kesal dan saat asistennya menyarankan untuk mengulur waktu demi mengamankan 1 poin, dia langsung menyuruh bawahannya itu untuk tutup mulut. Seolah terprovokasi dengan kata-kata pelatih Kwang Jin, dia pun berencana keluar dari zona nyaman dan bertekad untuk mengalahkan lawannya itu. Hyun Cho Lim akhirnya memasuki lapangan menggantikan Bongsu dan permainan pun kembali dimulai dengan sepakan jauh dari si Myung Chol. Dengan posturnya yang tinggi, Namju berhasil memenangkan duel udara dan dia pun langsung berlari diapit oleh 2 pemain lawan. Di saat kedua bek SMA Sungtaek tidak bisa mengimbangi stamina yang dimiliki Nam Jo Min dalam mengejar bola, tiba-tiba si Myung Chol kembali muncul untuk menyapu bola keluar lapangan. Lagi-lagi sebuah komentar negatif langsung keluar dari mulut si Myung Chol mempertanyakan tindakan para seniornya itu yang tidak bisa mengambil bola. Sementara si Yong Ho langsung menghampiri para juniornya itu dan memuji mereka karena sudah berusaha sekuat tenaga sambil menyuruh mereka untuk tidak memperdulikan omongan si Myung Chol. Sementara itu di pihak Kwang Jin, di saat si Ho membantu Nam Jo Min berdiri, tiba-tiba si Jun An menghampiri mereka dan mengatakan di sisa waktu babak kedua ini dia akan selalu memberikan operan ke arah Jong Hwan Jo. Mendengar itu, si Ho dan Nam Jo Min pun terlihat mengangguk setuju dengan keputusan si Jun An. Melihat para pemain Kwang Jin yang selalu menyerang lewat sisi sebelah kanan, si Myung Chol pun menyuruh senior yang ada di sampingnya untuk memarking pemain nomor 9 Kwang Jin. Tapi belum selesai dia berbicara, rekan di sampingnya itu langsung berlari ke depan tidak menghiraukan instruksinya. Sebuah umpan jauh kembali si Junan kirimkan ke arah Jong Hwan Jo berada, tapi di sana si Myung Chol yang memarkingnya berhasil memblokir bola. Di momen itu dia kembali meledek Jong Hwan Jo. Sebenarnya kenapa mereka percaya dan mau mengoperkan bola padamu, padahal jelas-jelas kau itu tidak berguna. Sebuah umpan dari Nam Jo Min kembali mengantarkan bola pada Jong Hwan Jo dan dengan kontrol serta refleks yang semakin meningkat, Jong Hwan langsung mengangkat bola dengan dadanya dan sebuah bicycle kick pun terlihat melayang di udara. Sebuah tembakan yang mengejutkan si Myung Chol itu langsung melesat, tapi sayangnya bola masih membentur mistar gawang. Melihat usahanya kembali gagal membuahkan gol, dalam hatinya Jong Hwan menyuruh rekan-rekannya untuk berhenti memberikan bola padanya karena dia menilai kalau dirinya bukanlah orang yang berbakat seperti yang ada dalam bayangan mereka. Tapi seolah tanpa henti, si Junan dan yang lainnya terus mempercayakan bola pada pemain bernomor 11 itu. Melihat kepercayaan yang sebegitu besarnya dari rekan-rekan yang lain, Jong Hwan kembali bangkit dan teringat dengan perkataan Jong Su sebelumnya yang mengatakan baik dulu atau sekarang, menurutnya Jong Hwan adalah atlet terbaik yang pernah dia kenal. Walau hanya sekali, cobalah percaya pada timmu. Si Jun An yang hampir mencapai batasnya terus berusaha mengoperkan bola pada Jong Hwan meski harus berbenturan dengan pemain lawan. Dan dengan kepercayaan diri yang semakin meningkat pada dirinya dan pada rekan-rekannya, Jong Hwan pun bertekad untuk tidak mengecewakan semua orang yang telah mendukungnya. Melihat serangan yang terus dipaksakan pada satu titik saja, pelatih SMA Sungtaek terlihat menyepelekan bahkan menghina strategi pelatih Kwang Jin yang dinilainya tidak tahu kapan harus menyerah. Tapi hal itu berbanding terbalik dengan apa yang si Wo yakini, di mana menurutnya meski taktik dan strategi sepak bola menjadi sesuatu yang permanen, tapi semakin besar semangat juang pemain itu membuat permainan menjadi tidak bisa diprediksi. Apakah satu kegagalan selalu menyebabkan 2 kegagalan? Satu kali gagal, satu kali jatuh, apa itu artinya pertandingan berakhir? Kalau itu adalah jawaban yang benar, apakah olahraga yang bernama sepak bola masih ada sampai sekarang? Selama tidak menyerah dan keberanian untuk terus bertanding tidak hilang, tidak akan ada tim yang tidak bisa diterobos. Di saat Jong Hwan mendribel bola, Jong Su dan rekan-rekannya semasa SMP terlihat berlari sembari menyemangati Jong Hwan Jo.
Dan ketika Jong Hwan mendapati Si Myung Chol kembali menghadangnya, ditambah lagi rekan-rekannya yang sudah mendapatkan kawalan ketat dari pemain lawan, dia pun bertekad untuk menerobos melewati Si Myung Chol. Di saat lawannya itu akan merebut bola, Jong Hwan langsung menarik bola ke belakang, dan di momen itu Si Myung Chol memaki Jong Hwan Jo yang selalu kabur darinya. Dengan tanpa basa-basi, Jong Hwan langsung mendribble bola dan menyisir ke sisi lapangan, tapi di sana Si Myung Chol tetap mengejar. Di sisi lapangan, si Sang Hwan meragukan pemainnya itu bisa melewati Si Myung Chol, tapi tidak dengan si Wowo yang tidak peduli harus berapa kali pun pemainnya itu gagal. Tugas seorang striker hanyalah perlu menerobos sekali saja. Dengan sangat lincah, Jong Hwan terus mendribble bola, dan ketika Si Myung Chol akan merebutnya dengan refleks yang semakin meningkat, Jong Hwan langsung berputar menyelinap ke sisi kiri lawan. Seolah tidak percaya kalau dirinya yang merupakan back genius dipermainkan oleh pemain biasa saja, kekesalan pun terpancar dari pemain SMA Sungtek itu. Di atas tribun, si Jong Soo dan teman-temannya juga terlihat tegang menyaksikan aksi Jong Hwan Jo di dalam lapangan. Mereka yang pernah melihat kemampuan aksi Jong Hwan Jo merasa sangat yakin kalau mantan rekan satu timnya itu akan bisa melewati krisis yang terjadi di sisi lapangan. Mendengar teman-temannya yang begitu mempercayai Jong Hwan Jo, Jong Soo pun kembali teringat di momen saat tim sepak bola SMA Chonil resmi dibubarkan. Di mana di sana saat Jong Hwan mendengar kalau sebagian dari mereka telah menyerah dengan sepak bola, kemarahan langsung terpancar dari mata striker SMP Chonil itu. Jong Hwan Jo menyayangkan dengan semua waktu yang telah dia habiskan bersama mereka yang ternyata malah menyerah di tengah jalan, dan dengan penuh kekecewaan striker SMP Chonil itu pun langsung pergi meninggalkan mereka. Di saat Jong Hwan pergi, si Jong Soo menatap tajam ke arah temannya itu, dan tak lama sebuah isak tangis pun langsung pecah membanjiri pipi mereka. Dan di sana terkuak alasan mereka ingin berhenti bermain sepak bola bukan karena mereka menyerah atau tidak mau lagi bermain, tapi hal itu mereka lakukan karena meski mereka masih ingin bermain sepak bola bersama-sama seperti dulu, di sisi lain mereka menyadari kemampuan masing-masing yang jika disandingkan dengan Jong Hwan Jo, mereka hanya akan menjadi beban saja. Dengan penuh kesedihan, mereka sama sekali tidak membenci Jong Hwan Jo meski telah mengatakan sesuatu yang menyakitkan, karena mereka sadar kalau selama ini mereka bisa sampai ke titik ini berkat kontribusi dari Jong Hwan Jo. Suatu saat Jong Hwan akan mengerti walau kita hanya sampai di sini, tapi dia pasti bisa menjadi atlet yang sangat luar biasa. Kembali ke timeline utama di mana si Jong Soo langsung berkaca-kaca melihat semangat Jong Hwan kembali seperti dulu. Begitupun dengan yang lainnya yang langsung berteriak menyemangati temannya itu. Meski hampir kehabisan napas karena terus-terusan berlari, tapi Jong Hwan yang terus mendapatkan dukungan dari rekan-rekannya seolah mendapatkan suntikan semangat yang membuat dia kembali mendribble bola. Dan ketika sebuah celah terbuka, Jong Hwan pun langsung menatmek Si Myung Chol. Seolah tidak terima dengan penghinaan itu, Si Myung Chol pun langsung berbalik dan kembali mengejar Jong Hwan Jo. Di saat striker Kwang Jin itu semakin mendekati kotak penalti, pelatih lawan dengan panik langsung berteriak menyuruh yang lainnya untuk segera menghentikan pemain bernomor 11 itu. Meski sudah mengerahkan semua kemampuannya, tapi Si Myung Chol masih tidak bisa menyusul Jong Hwan Jo, dan ketika lawannya itu sudah memasuki kotak penalti, dengan panik dia pun langsung meregangkan tangannya dan sebuah tarikan pun langsung membuat Jong Hwan Jo terhenti, yang pada akhirnya mereka berdua pun ambruk ke tanah. Sambil meniup peluit, wasit kemudian menunjuk titik putih yang menandakan kalau tendangan penalti telah diberikan pada Kwang Jin. Kemarahan dan kekecewaan langsung terpancar dari wajah pelatih SMA Sungtek meski waktu masih menyisakan 10 menit lagi. Di saat para pemain SMA Sungtek pasrah akan keputusan wasit, Si Myung Chol malah terlihat marah-marah dan menyalahkan rekan-rekannya yang tidak becus dalam bertahan. Ini bukan salah seseorang, kau, aku, dan semua anggota tim ini salah semuanya. Sementara itu, di sisi lain, si Sang Hwan yang melihat timnya diuntungkan langsung mengajak si Wowo untuk menari bersama. Tapi tiba-tiba ekspresinya langsung berubah sembari mempertanyakan apa yang sedang terjadi di lapangan. Di sana terlihat si Jun An yang menyerahkan bola pada Jong Hwan Jo. Di saat Jong Hwan mempertanyakan keputusan si Jun An, sebuah tangan lainnya langsung menarik tangan Jong Hwan Jo untuk menerima bola, dan ternyata itu adalah Do Hyung. Disusul dengan Si Ho, lalu Nam Ju Min, dan tak ketinggalan dengan rekan-rekannya yang lain yang begitu mempercayainya. Dan terakhir sang kapten yang menepuk bahu Jong Hwan Jo menyuruh juniornya itu untuk tidak takut. Meski jika kau gagal, masih ada kami yang akan selalu ada di belakangmu.
Flashback ke 2 tahun yang lalu di mana Jong Hwan terlihat mendribble bola sendirian dan mengacak-ngacak pertahanan SMP Dongson. Bahkan Si Myung Chol pun tak luput dari gocekan yang ngebuat bek SMP Dongson itu terpaksa harus melakukan pelanggaran demi menghentikan Jung Hwan Jo. Sebuah tendangan penalti diberikan wasit dan Jung Hwan Jo pun langsung berdiri untuk mengeksekusinya. Dengan tekad menyamakan kedudukan supaya tim sepak bolanya tidak dibubarkan, Jung Hwan terus memaksakan diri meski sudah kelelahan. Sampai akhirnya sebuah tendangan pun dia lakukan, tapi sayangnya kiper yang sudah membaca alur tembakan striker SMP Chonil itu berhasil menepis bola yang ngebuatnya langsung melayang ke udara. Rekan-rekannya yang melihat pengorbanan Jung Hwan Jo selama pertandingan seolah tidak mau menyerah dan langsung berlari ke arah jatuhnya bola. Bersama kiper lawan, mereka terlihat melompat di udara demi memperebutkan satu kesempatan yang tersisa. Dan dengan tekad pantang menyerahnya, Jong Soo pun berhasil mendapatkan bola dan mengoperkannya ke arah Jung Hwan Jo. Tapi Jung Hwan yang sudah menyerah tidak menyadari kehadiran bola yang begitu saja melewatinya, padahal bola itu jatuh tepat di hadapannya dengan kondisi gawang yang kosong tanpa penjagaan. Sebelum sempat dia menyadari situasinya, Si Myung Chol keburu menendang bola dan peluit akhir pertandingan pun langsung dibunyikan untuk kemenangan SMP Dongson. Sambil menatap ke arah Jong Soo, Jong Hwan kini menyadari kalau dirinya sudah salah menganggap bahwa takdir tim SMP Chonil berada di tangannya sendiri. Aku jatuh dengan mudahnya hanya dengan satu kegagalan. Kalau saat itu aku tidak menyerah, kalau aku mempercayai kalian sampai akhir, mungkin akhir dari perjalanan kita akan berbeda. Sebuah tendangan penalti langsung Jong Han lakukan dan terlihat bola yang melesat diikuti oleh gerakan kiper yang selaras dengan jalur datangnya bola. Tapi lagi-lagi tendangannya itu berhasil ditepis oleh kiper lawan yang ngebuat bola kembali melayang ke udara. Tapi sekarang meski mendapati kegagalan, Jung Hwan masih terlihat berdiri dengan tegap menunggu kesempatan lain datang. Sementara itu di luar kotak penalti, bola yang melayang itu langsung disambut oleh Do Hyung dengan bicycle kick. Tapi Si Myung Chol berhasil memblokir tendangan itu dengan dadanya yang ngebuat lintasan bola kini mengarah ke sebelah kanan gawang. Di saat bola terus bergulir menuju keluar lapangan, Si Jun An yang berlari mengejarnya langsung menghempaskan tubuhnya ke depan demi menyelamatkan bola. Dan terlihat bola operannya itu mengarah ke posisi Jung Hwan Jo berada. Dan boom, bola pun berhasil bersarang ke gawang lawan yang ngebuat ekspresi para pemain lawan langsung membeku seketika. Setelah berhasil mencetak gol sesaat dengan senyum di wajahnya, Jong Han kemudian melirik ke arah kawan-kawan lamanya yang ada di tribun dan mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan mereka selama ini. Sementara itu di sisi lapangan, setelah melewati berbagai konflik batin karena emosi melihat permainan lawan, kini si Sang Hwan bisa bernapas dengan lega atas keunggulan Kwang Jin. Tapi tidak dengan si Wowo yang mengatakan kalau itu masih belum selesai. Masih ada sesuatu yang belum terbayarkan. Melihat senyum licik rekannya itu, si Sang Hwan pun terlihat merasa heran dan bertanya-tanya dengan ekspresi tak biasa itu. Kick off kembali dimulai dan terlihat ketegangan dari para pemain SMA Sungtek yang kini tertinggal 1 gol. Mereka yang sebelumnya bermain layaknya ayam sayur kini seolah berubah menjadi anjing lapar karena mendapati kekalahan di depan mereka. Begitu bola digulirkan, mereka langsung menarik garis serangan ke depan, tapi Do Hyung dengan niat balas dendam langsung berlari mengejar mereka dan begitu mendekat dia langsung memepet pergerakan pemain lawan. Di saat bahu mereka saling bersentuhan, tiba-tiba like Neymar Junior, Do Hyung langsung berguling-guling di tanah sebanyak 5 kali dan diakhiri dengan pura-pura pingsan yang ngebuat si Juna dan si Ho yang melihatnya pun malu sendiri. Tapi di pinggir lapangan seolah perasaan kesalnya telah terbalaskan, si Ho dan asistennya malah terlihat mendapatkan ketenangan akan kelicikan pemainnya itu. Satu-satunya pemain yang cocok masuk ke skuadnya si Little Mas ini. Bahkan saat pemain lawan memakinya tanpa rasa bersalah, Do Hyung terus berpura-pura pingsan sambil menikmati lembutnya rumput di sore hari. Di saat para pemain lawan memprotes wasit untuk segera melanjutkan pertandingan, para pemain Kwang Jin lainnya menjaga Do Hyung agar tetap fokus menjalani aktingnya. Bagi Do Hyung di 5 menit penuh emosi itu, rumput di lapangan terasa lebih nyaman dari semua ranjang yang ada di dunia, sampai-sampai rasanya dia benar-benar bisa tidur nyenyak dibuatnya. Dan pertandingan antara Kwang Jin versus SMA Sungtek pun berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Jong Hwan Jo dan kawan-kawan. Sesaat sebelum mereka menaiki bis, si Wowo memberikan instruksi singkat pada Tae Jun Kang sebelum kembali ke asrama.
Dan di momen itu tiba-tiba seseorang terdengar berteriak memanggil nama si Wowo, dan ternyata itu adalah seorang cewek yang merupakan kenalan lama pelatih Kwang Jin. Melihat wanita cantik yang ada di hadapan mereka, para pemainnya pun langsung bergosip ria, dan si Wowo yang mendengar itu pun langsung menggeplak si Ho yang sedari tadi mengarahkan gosip ke arah yang semakin liar. Di sini Mimin bakalan singkat aja ceritanya karena flashbacknya terlalu lama. Cerita singkatnya juga lumayan agak panjang sih. Jadi si Wowo ini dulunya adalah pemain Suwon Jaguar, dan si Cha-Eun-cha ini adalah fans fanatik Suwon Jaguar sekaligus fansnya si Wowo yang pada saat itu adalah pemain andalan di klub. Yang dia tidak tahu di balik itu pihak klub Jaguar terus-menerus mengeksploitasi kecepatan si Wowo yang ngebuat pemain itu beberapa kali harus mengalami cedera, dan mereka juga berencana menyepakati penjualan si Wowo ke musuh bebuyutannya yaitu Incheon FC karena penawaran harga yang fantastik. Mereka menyadari si Wowo yang pada saat itu sudah berumur 28 tahun dan kondisi kakinya yang sudah hampir mencapai batas dengan licik berencana untuk menyingkirkannya. Sementara itu di pihak Incheon FC mendapati berita CEO yang kembali cedera. Kwang Sojong yang pada saat itu merupakan tim analisis tim mencoba menenangkan rekan-rekannya. Berdasarkan data yang dia peroleh, Kwang Sojong tidak heran kalau CEO kembali mengalami cedera karena pihak Suwon menuntut winger mereka itu untuk banyak bergerak di setiap pertandingan. Dan tentu saja itu menjadi beban besar bagi atlet itu sendiri. Tapi dari data terbaru yang dia temukan, Kwang Sojong merasa ada yang janggal di mana cedera terbaru CEO itu berhenti pada tingkat cedera yang sering terjadi. Dia yakin kemungkinan besar kalau pihak Suwon sudah tahu akan hal itu dan mencoba mentoleransinya. Kesimpulan yang dia dapat adalah kalau CEO tidak salah digunakan, setidaknya dia masih memiliki fisik yang kuat dan bisa menjaga performanya untuk beberapa musim ke depan. Apalagi dengan kemampuan mengolah datanya itu, Kwang Sojong menemukan kalau kemampuan CEO dalam mengoperkan bola bisa dibilang sama bagusnya dengan midfielder kelas A lainnya. Dan dia yakin kalau pihak Suwon tidak mengetahui potensi pemainnya itu karena tertutupi oleh kecepatan yang dia miliki. Di pihak lain, tanpa malu-malu, manajer Suwon Jaguar meminta si Wowo untuk menerima penawaran dari Incheon FC meski mengetahui kalau pemainnya itu masih terbaring di rumah sakit. Sambil memikirkan hal itu di balkon rumah sakit, si Wowo kemudian dihampiri oleh seorang bocil yang juga merupakan pasien di rumah sakit itu, dan tuh bocil menasihatinya untuk berhenti merokok. Kayak mirip si Junan ya. Singkat cerita, kedua pasien itu pun semakin akrab sampai si Wowo yang merasa penasaran dengan tuh bocil yang mengetahui profesinya sebagai atlet sepak bola kemudian menanyakan tahu dari mana tuh bocil kalau dia pemain bola. Sebuah koran yang memuat foto si Wowo pun langsung tuh bocil tunjukin, dan si Wowo yang melihat isi dari berita itu langsung dibuat terkejut. Begitu mendapati rumor dirinya yang akan pindah ke Incheon FC menyebar, si Wowo langsung memutuskan keluar dari rumah sakit dan pergi ke gedung utama Suwon FC. Mendapati teman-temannya yang sudah membaca berita tersebut, meski kesal tapi mereka menganggap kalau si Wowo tidak mungkin akan pindah ke klub rival dan menjadi seorang pengkhianat. Beberapa pemain dengan sarkasme memperingati si Wowo untuk tidak menusuk mereka dari belakang, tapi beberapa pemain lainnya membela si Wowo karena sudah banyak berkontribusi bagi tim, jadi tidak ada salahnya jika dia pindah ke klub manapun. Mendapati perselisihan dari tindakan yang sama sekali dia tidak lakukan, pada akhirnya si Wowo pun pergi meninggalkan mereka. Di ruang manajer, dia menegaskan kalau dirinya tidak sama sekali tertarik pindah ke klub lain sampai kontraknya berakhir dengan Suwon FC. Sang manajer yang mendengar itu kemudian menyodorkan nilai kontrak yang mengalami kenaikan dan meminta si Wowo untuk menyepakatinya saja. Tapi dengan tegas si Wowo menolak hal tersebut sampai begitu dia melihat nominal angka yang ada di atas meja, dia pun langsung dibuat terkejut dan gemetar dengan jumlahnya. Singkat cerita, si Wowo pun pergi keluar dari ruangan itu sementara si manajer terus-terusan membujuknya untuk segera menyetujui klausul kontrak dengan Incheon FC. Kembali ke rumah sakit, di saat si Wowo sedang berbincang dengan bocil sebelumnya, si Sang-hwan yang merupakan kapten FC Suwon kemudian menjenguknya, dan di sana dengan kesal dia menyampaikan pesan dari sang manajer yang meminta seniornya itu untuk menerima tawaran dari Incheon FC. Tapi belum selesai mereka membicarakan hal tersebut, tiba-tiba keadaan darurat terjadi di mana bocil yang satu kamar dengannya langsung dibawa menggunakan stretcher menuju ruang gawat darurat. Dengan panik, si Wowo pun mengikuti para perawat sampai ke depan pintu UGD. Tapi di momen itu, si Sang-hwan kembali melanjutkan pembicaraan mereka yang sempat terhenti dan menyuruh seniornya itu untuk tetap tinggal di Suwon sampai kontraknya selesai. Dengan senyum penuh tanda tanya, si Wowo pun menyetujui usulan juniornya itu kemudian pergi menuju ruangannya.
Di momen sebelum pertandingan melawan FC Songnam, Siwo dan para pemain Suwon lainnya ikut dalam event jumpa fans, di mana saat Chanca yang akan meminta tanda tangan dari pemain idolanya itu langsung berteriak menanyakan tentang rumor Siwo yang akan bergabung ke klub rival. Dengan derai air mata, dia ingin memastikannya sendiri dari mulut idolanya itu kalau semua hal tersebut hanyalah sebuah rumor belaka. Tapi bukannya mendapatkan jawaban, si Chanca malah ditarik oleh para satpam karena membuat macet antrian. Dan begitu pertandingan dimulai, Suwon FC yang tidak bermain dengan baik langsung mendapatkan cemoohan dari para fans yang meminta mereka untuk segera memasukkan si Wowo yang sedari babak pertama terus di bangku cadangkan. Meski asisten dan pelatih tahu kalau si Wowo sudah pulih dari cedera, tapi mereka menolak untuk memainkan si Wowo karena desakan dari pihak manajer yang menyuruhnya untuk segera keluar. Para supporter juga terbagi menjadi dua, yang mana di sisi lain ada yang menghujat si Wowo karena beranggapan kalau dia menolak dimainkan karena ingin segera pindah, dan di pihak yang lainnya mereka tetap mempercayai si Wowo termasuk Chanca dengan semua loyalitas yang sudah pemain itu berikan pada Suwon FC. Hal itu juga berlaku pada para pemain Suwon yang kerjasamanya terus saja menurun sampai mengalami kekalahan berturut-turut. Hubungan antara pemain semakin menurun dikarenakan terbagi menjadi dua pihak, di mana yang satu sudah tidak respect terhadap si Wowo, sementara yang lainnya masih beranggapan kalau si Wowo adalah inti dari permainan klub. Sampai puncaknya ketika seorang pemain menghina si Wowo yang sering mengalami cedera, si Sang Hwan dengan emosi langsung mencekik rekannya itu dan menyuruhnya untuk menutup mulut. Tapi pertikaian itu langsung terhenti ketika sebuah sepatu menghantam lantai dengan sangat keras. Menyadari kalau timnya semakin terpuruk gara-gara keberadaannya, si Wowo dengan berat hati berbohong kalau dirinya sudah tidak tahan lagi dan akan segera pindah ke Incheon FC karena mendapatkan bayaran yang jauh lebih tinggi. Dengan niat membangun mental para pemain Suwon supaya kembali bersatu, si Wowo kemudian mengatakan kalau para pemain Incheon FC jauh lebih baik dari mereka. Mau bermain mati-matian dengan para pecundang seperti kalian pun, di sini aku tidak bisa bermimpi untuk menang. Aku sudah lelah menangani masalah yang sering kalian buat dan aku tidak mau main bersama kalian lagi. Lebih baik kita tidak bertemu lagi. Dan semenjak keluar dari ruang ganti waktu itu, si Wowo pun tidak pernah kembali lagi. Dari nilai transfernya ke Incheon FC, si Wowo kemudian menyumbangkan sebagian pendapatannya untuk biaya perawatan bocil sebelumnya yang ternyata mengidap penyakit langka. Dalam konferensi persnya, si Wowo menyampaikan ucapan terima kasih pada Incheon FC yang sudah bersedia menerimanya. Dan untuk Suwon Tiger, meski dia menyadari pasti akan ada sekelompok orang yang menyesal setelah mendengar berita kepindahannya itu, tapi dengan banyaknya pemain berbakat di sana, si Wowo menyuruh para fans untuk tidak khawatir karena Suwon Jaguar masihlah tim yang cukup kuat. Sementara itu, di tempat lain, si Chanca yang mendapati berita kepindahan si Wowo terlihat mengurung diri di kamar sembari bersedih memandangi boneka si Wowo. Dan puncaknya ketika pertandingan antara Suwon Tiger vs Incheon FC terjadi, sang tuan rumah dengan para supporternya terlihat meneriaki si Wowo dengan menyebutnya sebagai pengkhianat. Teriakan itu bahkan terdengar ke lorong koridor sebelum para pemain memasuki lapangan. Si Dae Gwang Hong yang mendengar itu langsung tersenyum dan menyuruh si Wowo untuk menerima saja hinaan dari para fans itu sampai akhir pertandingan itu juga kalau si Wowo bisa bertahan. Di dalam lapangan, begitu si Wowo mendapatkan bola, bukan cuma para fans Suwon saja yang memakinya, tapi para pemain Suwon pun langsung menargetkannya dan bermain secara kasar. Namun si Wowo menanggapi hal itu dengan santai layaknya pemain profesional. Memasuki babak kedua ketika Incheon FC unggul 2-1 atas Suwon Tiger, si Wowo yang kini mendapatkan penjagaan ketat dari si Sang Hwan langsung mendapatkan provokasi dari juniornya itu. Namun seolah tidak kehilangan sentuhan magisnya, si Wowo langsung memutarkan badannya dan melewati mantan rekannya itu dengan mudah. Tapi seolah sudah menunggu di hadapannya berdiri si Dae Gwang Hong bersama si Sang Hwan di belakangnya. Dan rencana mereka adalah mengepung si Wowo. Dengan sombongnya mereka berdua mengatakan kalau pola yang ditunjukkan si Wowo itu sudah terbaca dan mereka sudah terbiasa melihatnya. Namun saat mereka berdua melancarkan serangan untuk merebut bola, si Wowo langsung menjepit bola dengan kedua kakinya dan melakukan teknik rainbow flick. Ditambah dengan kecepatannya, dia pun berhasil meninggalkan kedua mantan rekannya itu. Sebuah tembakan jarak menengah langsung si Wowo lakukan dan bola pun melesat menuju gawang. Ketika jala gawang bergetar karena bola bersarang di sana, terlihat keterkejutan dari para pemain Suwon Tiger. Sementara di tribun sorak-sorai dan gemuruh saling bertabrakan antara pujian dan hinaan. Bahkan tak cukup sampai di situ, saat si Wowo akan keluar dari stadion, para fans Suwon melemparinya dengan telur dan saat dia memutuskan untuk pulang sendirian, di sana dia bertemu kembali dengan Chanca.
Di momen itu si Chanca yang tidak tahu apa-apa mengira kalau kepindahan si Wowo ke Incheon FC adalah karena uang dan dia yang merupakan fans berat Suwon FC merasa sangat kecewa sampai tak henti-hentinya menangis. Berbeda dengan perkiraan para ahli, setelah itu selama 3 tahun si Wowo mencapai puncak karirnya sebagai atlet di Incheon FC, lalu setelahnya dia pun mengumumkan pensiun. Kembali ke timeline utama di mana setelah membahas masa lalunya bersama si Sang Hwan, si Wowo kemudian menatap ke arah si Junan dan ingin memastikan sesuatu. Keesokan harinya di pertandingan FC Songnam melawan SMA Junghwan, terlihat si Chanca yang merupakan pelatih tim SMA Junghwan menginstruksikan para pemainnya untuk terus menerobos ke depan. Sementara itu di atas tribun, si Wowo yang membawa kedua pemainnya untuk menonton pertandingan lawan menyuruh si Junan dan Tae Jun Kang untuk mengamati para pemain SMA Junghwan. Di saat Si Sokli mengirimkan umpan terobosan ke sisi lapangan, di sana terlihat si Sung Gi-oh dengan kecepatannya berhasil mengamankan bola. Tapi setelahnya dia dibuat terkejut dengan salah satu pemain lawan yang berhasil mengimbangi kecepatannya, dan karena itu dia pun terpaksa mengoperkan bola pada Chang Hyun Lee. Tapi sayangnya bola itu berhasil dicuri oleh Sang Yukung yang merupakan defender SMA Junghwan. Di atas tribun, si Wowo yang melihat kualitas para pemain SMA Junghwan kemudian menanyakan pendapat Tae Jun Kang yang mana menurut sang kapten kedua orang itu mirip seperti Jiyoung dan juga senior Nam Jumin. Seolah belum cukup, si Wowo kemudian menunjuk satu pemain lagi dan menyuruh kedua pemainnya itu untuk mengamatinya. Dan begitu melihat pemain itu, Tae Jun Kang dan Si Junan pun langsung dibuat terkejut karena menilai dari posisi dan kualitasnya pemain itu mirip dengan Si Junan. Begitupun juga dengan striker SMA Junghwan yang memiliki kekuatan dan postur tubuh yang kokoh itu mirip sekali dengan Tae Jun Kang. Bahkan si Sang Hwan kini mengerti kenapa si Wowo mengajak mereka untuk menonton pertandingan kali ini. Gaya permainan setiap atlet dan cara permainan dijalankan itu persis seperti sedang menaruh SMA Kwangjin di papan tulis. Perasaan familiar itu juga dirasakan oleh para pemain FC Songnam yang seolah-olah mereka sedang bermain melawan SMA Kwangjin. Memasuki babak kedua dengan skor yang masih 2-1 untuk keunggulan FC Songnam, para pemain dari SMA Junghwan terus melakukan serangan demi serangan. Lihat itu, pelatih FC Songnam pun memutuskan untuk melakukan pergantian pemain demi membalikkan momentum, tapi hal itu sudah diprediksi oleh Chanca. Dia kemudian menunjuk seorang pemain dan memintanya untuk segera melakukan pemanasan. Di atas tribun seolah mengetahui isi pikiran Chanca, si Wowo kemudian mengatakan kalau mereka pasti akan memasukkan pemain bernomor 12. Dan ternyata tebakannya itu sangat tepat melihat pemain itu yang langsung melakukan pemanasan. Seolah baru bermain sepak bola, pemain itu terlihat sangat gugup, tapi si Chanca meyakinkan pemainnya itu. Di saat kau menginjak lapangan, semuanya akan menjadi satu denganmu. Kalahkan mereka dan kemenangan akan menjadi milik kita. Aku juga tidak akan menyalahkanmu jika kau berbuat salah. Percayalah pada penilaianku dan lakukan yang terbaik sampai akhir. Tanpa dia sadari, kata-kata penyemangatnya itu mendorong si pemain untuk melakukan apapun demi memenuhi harapan pelatihnya itu. Sampai tiba saat wasit meniupkan peluit, Ji Sokli pun langsung melakukan tendangan pojok. Bola yang mengarah ke pemain FC Songnam bernomor 13 kembali dioperkan ke sisi kanan dan terlihat di sana Chang Hyun Lee sudah melemparkan tubuhnya ke depan untuk menyundul bola. Begitupun juga dengan pemain baru yang tidak mau mengalah. Dengan tekad untuk membayar kepercayaan pelatihnya, Jungwoo tanpa ragu melakukan duel udara dan meski dia berhasil mengamankan bola, tapi sebuah benturan ke kepalanya membuat pemain itu langsung tersungkur ke tanah. Erangan rasa sakit sambil memegangi kepalanya membuat pertandingan terpaksa terhenti sementara. Melihat pemainnya yang bahkan tidak bisa mendengarkannya, si Chanca pun menjadi sangat khawatir. Tapi tiba-tiba di antara pemain FC Songnam di sana, si Wowo kemudian menyelinap dan menghampiri pemain itu. Setelah mengonfirmasi dengan menanyakan beberapa hal, si Wowo kemudian menyuruh pelatih Chanca untuk segera memanggil ambulans, sementara dia akan melakukan pertolongan pertama dengan membuka mulut pemain itu secara pelan-pelan supaya lidahnya tidak masuk ke dalam. Tapi begitu pihak medis mengatakan kalau mobil ambulannya mogok dan tidak bisa jalan, si Wowo pun langsung menyuruh mereka untuk segera naik ke mobilnya. Dan bersambung. Jika kalian suka sama alur cerita manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.